Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Nazandi dengan 09011382126169. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan von Neumann dan Harvard dalam arsitektur komputer. Satu, struktur memori. Perbedaan paling mendasar antara arsitektur von Neumann dan Harvard adalah struktur memori. Arsitektur von Neumann memiliki satu memori untuk menyimpan instruksi, program, dan data. Artinya, instruksi program dan data harus ditempatkan dalam memori yang sama dan diakses melalui alamat yang sama. Di sisi lain, arsitektur Harvard memiliki dua memori terpisah, satu untuk program dan satu lagi untuk data. Struktur memori ini memungkinkan sistem untuk mengakses program dan data secara bersamaan. Artinya, sistem dapat membaca instruksi dari memori program dan memproses data dari memori data dalam operasi yang sama. Yang kedua, prosesor. Unit kontrol pada arsitektur von Neumann mengambil instruksi dari memori yang sama dan mengirimkannya ke unit aritmatika atau logik untuk diproses. Setelah selesai diproses, hasilnya dikembalikan ke memori yang sama. Di sisi lain, pada Harvard arsitektur memori, terdapat dua unit kontrol terpisah untuk memori program dan data. Masing-masing unit kontrol mengambil instruksi dari memori yang terpisah dan mengirimkannya ke unit aritmatika logika terpisah. Hasil dari operasi unit aritmatika dikembalikan ke memori data. Yang ketiga yaitu kecepatan. Karena struktur memori terpisah, arsitektur Harvard biasanya lebih cepat daripada von Neumann. Hal ini karena sistem dapat mengakses memori program dan data secara bersamaan dan tidak perlu menunggu instruksi atau data yang sedang diproses. Namun, arsitektur von Neumann memiliki kelebihan dalam fleksibilitas karena program dapat dimodifikasi saat dieksekusi. Hal ini tidak mungkin dilakukan pada arsitektur Harvard karena instruksi program dan data telah terpisah. Ya, lanjut keempat yaitu penggunaan. Arsitektur von Neumann lebih umum digunakan pada komputer desktop, laptop, dan server. Sementara itu, arsitektur Harvard biasanya digunakan pada sistem yang memerlukan kecepatan tinggi, seperti pemrosesan gambar, pemrosesan suara, dan komunikasi data. Implementasi. Karena struktur memori yang lebih sederhana, arsitektur von Neumann lebih mudah untuk diimplementasikan dan lebih ekonomis dalam hal biaya. Di sisi lain, arsitektur Harvard lebih rumit dan mahal karena memerlukan dua memori kontrol dan unit kontrol terpisah untuk memori program dan data. Oleh karena itu, arsitektur Harvard sering digunakan pada sistem yang memerlukan kinerja tinggi dan memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk pengembangan dan implementasi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.